Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Oke guys, selamat datang di YouTube Nani Channel. Oke, di video kali ini aku akan bahas tentang seputar YouTube ya, versi Nani Channel. Nah, sebelum kita lanjut ke tutorialnya tentang perihal 4 syarat yang harus kalian ketahui sebagai YouTuber ya. Nah, sebelum ke tutorialnya, kalian jangan lupa subscribe biar kalian nggak ketinggalan notif-notif terbaru saat Nani Channel upload video. Nah, kenapa sih aku bisa bilang 4 syarat yang harus diketahui oleh seorang YouTuber, yaitu adalah ada 4 syarat tersebut yang kalian harus ketahui. Kalau kalian buat channel YouTube itu, yang pertama kalian harus punya itu email kalian buat dan kalian taukan ke channel YouTube kalian. Tetapi untuk syarat menjadi konten kreator itu ada tahap-tahap syaratnya. Jadi kalau sebagai YouTuber itu ada 4 syarat yang kalian harus ketahui, yaitu apa aja. Nah, untuk poin pertama itu yaitu kalian harus mematuhi kebijakan pedoman peraturan YouTube atau komunitas-komunitasnya ya. Jangan kalian melanggar istilahnya peraturan yang YouTube itu yang harus kita taati ya guys, yaitu tentang kayak misalnya kalian buat konten itu yang berbau sama video-video kalian yang original ya. Jangan reupload video orang lain, apalagi kalian itu menggunakan kayak musik itu misalnya cover lagu atau segala macam, itu mengandung pelanggaran klaim hak cipta. Jadi kalian itu nggak boleh sembarangan istilahnya ambil lagu orang lain tanpa izin, karena setiap lagu itu ada pencipta lagunya, jadi itu termasuk pelanggaran klaim hak cipta ya. Nah, itu sebetulnya bukan pelanggaran yang terlalu fatal ya, kalau itu masih bisa ditoleransi karena itu menggunakan lagu aja, bukan kalian bisa mencomot karya orang lain atau apa. Dan bedanya itu kalau misalnya pelanggarannya yang lebih parah itu adalah pelanggaran hak cipta. Hak cipta itu adalah pelanggaran istilahnya yang dibuat oleh seseorang. Mungkin apa dia tidak suka dengan channel YouTube kita, kalau misalnya kita menggunakan karya orang lain atau reupload video orang lain, atau pencemaran nama baik, ataupun video-video yang dia buat kalian upload, itu namanya kalian melanggar hak cipta ya. Karena hak cipta itu bisa berdampak terhadap channel kalian berupa suspend, yaitu penghapusan secara permanen ya, atau video kalian dia hapus serta istilahnya kalian itu tidak bisa buat channel baru ya. Jadi kalian harus bisa untuk tahap YouTuber itu untuk bisa mematuhi pedoman komunitas YouTube. Kalian kalau bisa jangan melanggar sampai hak cipta. Jadi kalau misalnya hak cipta itu lebih fatal karena istilahnya kalian istilahnya membuat karya itu harus yang original, jangan sampai reupload video orang lain, jangan sampai kalian mencebarkan nama baik, istilahnya bikin video pencabulan atau pembulian, itu sangat berdampak sama channel kalian, bisa disuspend atau dihapus video dan kalian tidak bisa buat video baru ya. Itu untuk tahap persyaratannya. Jadi kalian harus patuhi untuk menjadi seorang YouTuber itu harus mematuhi pedoman komunitas YouTube. Jadi jangan sampai kalian langgar. Kalau kalian bisa langgar itu bisa berdampak sama channel kalian. Kalian sudah buat channel capek-capek tetapi channel kalian disuspend atau dibanet, diblokir ya. Jadi tuh jangan sampai kalian merugi ya. Next. Nah, poin kedua yaitu verifikasi 2 langkah. Untuk tahap YouTuber atau content creator, kalian itu kan membuat channel YouTube, kalian kan membuat email verifikasi atau segala macamnya, itu entah Google AdSense atau verifikasi dana pencairan atau segala macam, itu istilahnya channel YouTube kalian harus persyaratannya verifikasi 2 langkah untuk syaratannya. Karena istilahnya kemungkinan buruk atau segala macam bisa terjadi ya kalau channel kalian sudah berkembang ya. Jadi kalian harus verifikasi email kalian atau YouTube kalian itu verifikasi 2 langkah. Jadi biar kalian itu istilahnya channel YouTube kalian aman.
jadi hacker. Jadi tuh bisa aman di YouTube kalian, karena kalau misalnya kalian nggak verifikasi keamanan email kalian atau YouTube kalian itu bisa dihack sama orang yang tidak bertanggung jawab ya, atau menyalahgunakan YouTube kalian. Makanya kalian harus verifikasi 2 langkah untuk bisa keamanan channel YouTube kalian. Jadi tuh orang lain itu nggak bakalan bisa, kecuali itu kalian, dia itu biasanya kalau kita udah verifikasi 2 langkah itu ada kode yang dikirim kalau kita login dengan email ini. Misalnya channel YouTube kalian itu istilahnya dampak buruknya kena hack orang lain yang tidak bertanggung jawab atau menyalahgunakan YouTube kalian. Jadi kalian harus verifikasi 2 langkah untuk keamanannya, biar channel kalian itu istilahnya aman dan kalian nggak khawatir channel YouTube kalian itu disalahgunakan orang lain ya. Karena kalau misalnya kalian menggunakan verifikasi 2 langkah, nanti ada kode-kode yang dikirimkan atau OTP yang dikirimkan kalau kalian itu tidak tidak memakai email yang kalian buat, ataupun kalian login dengan nomor handphone yang kalian tidak daftarkan. Biasanya ada kode dan disitu harus diisi gitu. Kalau dia nggak isi dan dia nggak tahu, misalnya hackernya dia nggak tahu, ya nggak bakalan bisa login, kecuali kita yang mempunyai identitas kayak nomor handphone maupun email yang kita punya. Dan kalau tidak kita logout dengan itu atau kita tidak login dengan itu, pasti akan dikirimkan kode OTP atau verifikasi itu guys. Jadi itu demi keamanan channel YouTube kalian harus lakukan verifikasi 2 langkah. Next. Oke, poin ketiga yaitu untuk persyaratan YouTuber, yaitu yang pertama tadi mematuhi pedoman komunitas YouTube, yang kedua verifikasi channel YouTube kalian biar aman, verifikasi 2 langkah, yang ketiga poinnya itu tetap sama dari dulu sampai sekarang, itu 1000 subscriber ya. Karena persyaratannya itu memang dari dulu itu emang segitu, 1000 subscriber kalian harus penuhi di channel YouTube kalian kalau kalian ingin menjadi seorang YouTuber. Karena persyaratannya itu bisa dibilang susah-susah gampang. Kalian istilahnya punya membangun channel YouTube dari nol. Kalian itu bukan siapa-siapa, kalian itu tidak dikenal dengan orang banyak, atau kalian itu bukan artis ya. Jadi siapa sih yang suka rela dengan subscribe channel kalian? Istilahnya nggak munafik, teman pun belum tentu bisa istilahnya membuat kita mensupport kita, itu belum tentu guys. Karena tergantung istilahnya kalian itu bener-bener istilahnya upload video aja gitu. Jadi kalau 1000 subscriber itu dibilang susah gampang. Bayangin aja kalau misalnya kalian punya teman Facebook, kalian share channel YouTube kalian, misalnya istilahnya teman kalian berapa sih paling yang ada di komunitas YouTube Facebook kalian, contohnya ada 100, kalian share YouTube kalian 100, itu kemungkinan orang itu bisa subscribe nggak dengan 100 nominal itu? Kan nggak mungkin guys. Jadi kemungkinan itu bisa dilewati atau apa gitu. Kadang ada beberapa orang yang support, tapi ada beberapa orang yang tidak support, tapi tetap kalian tetap berusaha untuk share video-video kalian, karena menjadi konten kreator itu memang udah tanggung jawab kalian, udah istilahnya kalian buat channel gitu. Tapi nggak semua orang itu bisa dengan senang hati untuk subscribe kalian, tapi kalian tetap harus sebarkan video-video kalian itu ke sosial media kalian. Tapi ada momen di saat kalian itu pasti mendapatkan. Kalian tetap konsisten upload video, kalian utamakan video itu berkualitas dan manfaatnya, value atau nilainya itu harus ada, dan pastikan judul dan isi video itu harus sama ya guys. Karena aku pengalaman banget untuk mendapatkan 1000 subscriber itu memang nggak mudah gitu. Nggak semua orang itu bisa support, bisa effort kita gitu. Terkadang ada beberapa temen yang istilahnya kita share segala macam, dia merespon, tapi ada juga yang enggak gitu. Kita tetap buat video aja, nanti ada momennya gitu guys. Next. Nah, untuk persyaratan yang terakhir yaitu tetap 4000 jam tayang dari dahulu sampai sekarang. Kalian untuk YouTuber itu harus memenuhi 4000 jam tayang atau watch time, atau waktu tonton publik. Waktu tonton publik itu yang sangat berat dibanding subscriber ya. Karena kalau pengalaman aku itu yang paling berat itu 4000 jam tayang.
Kalau subscriber itu aku cuma 3 bulan udah dapat 1000 subscriber, tapi kalau 4000 jam tayang itu nunggu istilahnya sampai 1 tahun baru guys. Jadi itu bener-bener kalau menurut aku sih jam tayangnya itu, karena jam tayang itu sulit karena dia itu mempertahankan kualitas durasi penonton atau waktu publik ya. Bayangin aja kalian istilahnya dari video kalian itu mana penonton yang mempertahankan kualitas video ditonton gitu. Contohnya itu ada 5 video, dari 5 video itu nggak semua orang itu bisa nonton sampai full. Contohnya durasinya 8 menit, kemungkinan itu biasanya ada yang di skip, ada yang dilewati atau segala macam. Kemungkinan itu paling durasi yang ditonton itu 2 menit ya, itu yang dihitung ya guys. Selebihnya yang sekilas ataupun yang segala macam dia nonton sedikit, poin-poinnya itu nggak bakalan dapat untuk ke tahap 4000 jam tayang, karena 4000 jam tayang itu sangat berat menurut aku ya. Misalnya 4000, nah misalnya contohnya 4000 jam tayang itu, yaitu contohnya 4000 jam tayang dikali 60 menit, yaitu kalian harus kumpulkan 240 menit selama kurang lebih 12 bulan terakhir ya. Jadi itu benar-benar yang menguras tenaga, effort, istilahnya kerja keras, konsisten. Di situ kalian harus kuasai ya. Karena orang bilang enak ya jadi konten kreator, buat video tinggal upload dapat duit, tapi kalian istilahnya nggak bisa berstatement seperti itu, karena konten kreator itu dia istilahnya buat video istilahnya konsisten setiap hari. Jangan ngeluh kalau nggak ada penonton, jangan ngeluh kalau nggak digaji dalam proses jadi YouTuber, jangan ngeluh kalau ada hater yang komen negatif, jangan ngeluh kalau video kalian itu awal untuk memenuhi persyaratan itu nggak ada yang nonton, dan jangan ngeluh kalau kalian itu tidak mendapatkan gaji untuk tahap menjadi seorang YouTuber. Makanya kalian harus istilahnya nggak bisa berstatement jadi YouTube itu gajinya besar atau segala macam, ataupun kalian istilahnya berstatement untuk bilang YouTuber enak ya bikin konten dapat duit, tapi kalian nggak tahu di belakang itu dia itu menjadi content creator buat video setiap hari, bikin tema, bikin topik, bikin ide, bikin kreativitas yang dia buat tiap hari. Dia itu nggak ngeluh kalau ada hater atau ada nyinyiran, dia nggak ngeluh kalau saat buat video itu kontennya sepi, dia nggak ngeluh kalau dia awal mula bikin channel selama setahun apa berapa tahun itu nggak digaji. Itu prosesnya. Setelah berproses baru dia kalau memenuhi persyaratan 1000 subscriber, 4000 jam tayang, itu baru dia mendapatkan dolar dan mendapatkan uang dari YouTube. Atau contohnya kalau Google AdSense itu adalah bonus sebagai konten kreator. Tetap kalian berfokus sama video kalian, jangan berfokus sama uang yang ada di situ ya guys. Karena kalau kalian berekspektasi tinggi itu kalian nanti jatuh sendiri, karena kan pasti nggak sesuai ekspektasi yang kalian harapkan. Jadi kalian istilahnya kalau kalian buat konten semenarik mungkin sesuai tema kalian itu, nanti kalian nggak merasa terbebani ya guys gitu. Oke guys, segitu dulu tentang 4 persyaratan YouTuber yang kalian harus ketahui. Yang pertama itu harus mematuhi pedoman komunitas YouTuber atau peraturan yang dibuat YouTuber, jangan sampai melanggar ya, melanggar hak cipta. Bisa-bisa channel kalian diblokir atau disuspend ya. Yang kedua itu kalian harus verifikasi 2 langkah. Yang dimaksud verifikasi 2 langkah itu adalah keamanan channel YouTube kalian, biar channel YouTube kalian itu tidak disalahgunakan oleh hacker yang tidak bertanggung jawab ya, ataupun channel YouTube kalian itu biar aman di saat channel YouTube kalian sudah berkembang ya guys. Jadi tetap kalian harus verifikasi 2 langkah biar keamanan channel YouTube kalian itu terjaga ya. Yang ketiga persyaratannya itu tetap sama, yaitu 1000 subscriber. Yang keempat itu 4000 jam tayang. Oke guys, segitu dulu tentang seputar YouTuber. Semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa aku butuh support dengan cara like, comment, subscribe, di share ke sosial media yang kalian punya. See you next video, bye bye.